Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kartikasari. Saya sebagai guru kelas 3 SD Negeri 1 Pasalakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini, saya ingin memaparkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak mengenai rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Pasalakan. Adapun latar belakang dari kegiatan ini bahwa orientasi P3K pada tahun 2023 yang diadakan di pemerintahan Kabupaten Cirebon diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkenalkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi aparatur sipil negara kepada para P3K yang baru menjabat. Melalui orientasi ini diharapkan para P3K dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang peran serta tanggung jawab mereka sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Dalam menjalankan tugas P3K guru di SD Negeri 1 Pasalakan, penyusun mencoba merencanakan aksi perubahan untuk meningkatkan keterampilan abad 21 yang penting dimiliki oleh peserta didik. Penyusun mencoba merencanakan pembelajaran berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, project-based learning, dan diferensiasi dalam pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi pada peserta didik. Penulis juga mencoba memperkenalkan komik pembelajaran dengan harapan dapat merangsang minat baca peserta didik. Hal ini tentunya mencerminkan komitmen penyusun terhadap visi, misi, serta strategi yang lebih luas lagi. Adapun maksud dan tujuan pada rencana aksi perubahan ini yang pertama adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam hal ini adalah memastikan guru P3K memiliki rencana kerja yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang kedua adalah perubahan fungsi dan tugas ASN di unit kerja. Dalam hal ini adalah melaksanakan rencana aksi perubahan di SD Negeri 1 Pasalakan untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas ASN sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang ketiga adalah inovasi metode pembelajaran. Dalam hal ini maksudnya adalah penyusun mencoba merencanakan pembelajaran berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Kemudian merencanakan pendekatan pembelajaran dengan project-based learning, merencanakan pembelajaran dengan diferensiasi, yang tujuannya adalah untuk merangsang kemampuan berpikir kritis, merangsang kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berkomunikasi, serta kolaborasi peserta didik yang merupakan keterampilan yang esensial dalam menghadapi tuntutan abad ke-21. Yang keempat adalah penguatan literasi. Dalam hal ini, penyusun mencoba menggunakan komik pembelajaran sebagai alat atau media untuk memperkuat literasi peserta didik, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep pembelajaran, tetapi juga memiliki minat baca yang tinggi. Yang kelima adalah kontribusi pada visi dan misi sekolah. Dalam hal ini tentunya penyusun mencoba mengimplementasikan aksi perubahan sebagai langkah konkret dalam mencapai visi dan misi sekolah, yaitu mencetak generasi yang unggul dan siap menghadapi dinamika masa depan dengan keterampilan abad ke-21. Tujuan orientasi ini tidak hanya sekedar pengenalan formal, melainkan sebagai langkah strategis untuk membentuk identitas profesi yang kuat, memperkuat integritas, dan mempersiapkan P3K untuk berperan aktif dalam mencapai visi serta misi di Kabupaten Cirebon. Adapun visi dan misi Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 yaitu adalah sebagai berikut. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misi Kabupaten Cirebon adalah yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera.
yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah, guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Dengan visi misi tersebut, kita sebagai P3K yang menjalankan tugas di daerah Kabupaten Cirebon tentunya harus menjalankan tupoksi kita sesuai dengan visi misi Kabupaten Cirebon. Selain itu, kita sebagai P3K juga harus menjalankan tupoksi kita sesuai dengan core value ASN berakhlak. Itu yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Maksudnya adalah kita harus bisa memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Selanjutnya adalah melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua adalah akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga adalah kompeten. Kompeten di sini adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat adalah harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima adalah loyal, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang lain. Kemudian jaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Selanjutnya adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang kedelapan adalah adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Yang ketujuh adalah kolaboratif, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selain memahami visi misi Kabupaten Cirebon dan core value ASN berakhlak, saya sebagai guru yang mengajar di SD Negeri 1 Pasalakan tentunya saya harus mengetahui visi misi dan strategi yang ada di SD Negeri 1 Pasalakan. Adapun visi SD Negeri 1 Pasalakan adalah terwujudnya sekolah yang mencetak siswa berprestasi, mandiri, dan berkarakter Islami. Selanjutnya, misi dari SD Negeri 1 Pasalakan adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dengan menanamkan jiwa insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa secara terarah. Yang ketiga, menyiapkan siswa untuk dapat berkompetensi pada jenjang pendidikan selanjutnya, serta membekali siswa agar dapat berjiwa mandiri dan berjiwa sosial. Adapun strategi SD Negeri 1 Pasalakan yang pertama adalah mengoptimalkan implementasi Kurnas atau kurikulum nasional. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan tenaga pendidikan melalui program S1. Tiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kualitas dan kuantitas fasilitas pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan kualitas lulusan. Yang keenam, meningkatkan suasana ketentraman dan ketenangan belajar dalam mewujudkan ketahanan sekolah. Yang ketujuh, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Yang kedelapan adalah mengembangkan penilaian. Berikutnya adalah tugas pokok guru. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang guru, bahwa guru wajib melaksanakan beban kerja mencakup kegiatan pokok berikut ini. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan.
Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Yang terakhir adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Dengan memahami visi misi dan strategi di unit kerja, kemudian memahami tugas pokok guru, maka dilakukanlah rencana aksi perubahan di SD Negeri 1 Pasalakan. Adapun latar belakangnya adalah mengidentifikasi masalah dalam rendahnya keterampilan abad 21 serta literasi peserta didik yang menjadi pijakan untuk mendorong saya untuk berinovasi dalam metode dan media pembelajaran. Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah rencana kegiatan aksi perubahan. Yang pertama adalah kegiatan penerapan pembelajaran berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Adapun tujuan kinerjanya yang pertama adalah mengembangkan keterampilan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif, serta kerjasama peserta didik. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah partisipasi aktif peserta didik selama proses pembelajaran, serta peningkatan hasil pembelajaran peserta didik. Adapun waktu perolehan yang direncanakan adalah pada semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Adapun rencana kegiatan aksi perubahan yang kedua adalah kegiatan penerapan pembelajaran diferensiasi. Adapun tujuan kinerja ini adalah mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik terhadap pembelajaran, serta ketiga, meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik. Adapun indikatornya adalah peningkatan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran di kelas, serta peningkatan hasil belajar peserta didik. Adapun waktu perolehannya adalah pada semester 1 dan 2 tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya, aksi perubahan ketiga dengan rencana kegiatan adalah penerapan pembelajaran project-based learning dengan tujuan kinerja. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif, serta kerjasama peserta didik. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran serta peningkatan capaian hasil belajar. Adapun waktu perolehannya adalah direncanakan pada semester 1 dan 2 tahun ajaran 2025-2026. Adapun rencana aksi perubahan yang keempat adalah meningkatkan literasi dengan komik pembelajaran. Adapun tujuan kinerjanya yang pertama adalah meningkatkan minat baca peserta didik kelas 3 SD Negeri 1 Pasalakan melalui komik pembelajaran. Yang kedua adalah mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap konsep pembelajaran melalui narasi visual. Adapun indikator pencapaiannya adalah yang pertama meningkatkan minat baca peserta didik serta peningkatan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran yang dicapai melalui hasil belajar. Adapun waktu perolehan yang direncanakan adalah semester 1 tahun ajaran 2026-2027.
Terakhir adalah penutup. Dapat disimpulkan bahwa orientasi P3K 2023 di Kabupaten Cirebon itu sangat penting untuk memahami peran P3K sebagai aparatur sipil negara. Adapun rencana aksi yang telah diuraikan dan akan diterapkan di SD Negeri 1 Pasalakan menggambarkan upaya konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui penerapan metode pembelajaran inovatif seperti pembelajaran dengan basis STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, pembelajaran berdiferensiasi, dan pendekatan pembelajaran dengan project-based learning, serta penguatan literasi melalui komik diharapkan dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan abad 21 yang penting bagi peserta didik di masa depan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam suksesnya orientasi ini. Saya menyadari bahwa perjalanan sebagai ASN P3K baru saja dimulai, dan orientasi ini adalah langkah awal yang membimbing kami. Dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar, saya berkomitmen untuk mengimplementasikan segala pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh demi meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Pasalakan dan berkontribusi positif pada pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Demikian pemaparan laporan orientasi P3K dalam hal rencana aksi perubahan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.